dengan program-program Bro Jit Kepeng. Program Bro Jit Kepeng yang menjadi salah satu visi dan misi dari Wali Kota terpilih Sayuti Abu Bakar masih menimbulkan pro dan kontra di tengah publik, malah masih dianggap program Cet Langit yang mustahil tercapai. Terkait dengan hal itu, Puja TV pada tanggal 28 Desember 2024 mencoba melihat realita di lapangan, khususnya di tempat pemrosesan akhir sampah yang berlokasi di Kampung Alulim, Kecamatan Blangmangat, Kota Luxmawe. Lokasi yang tidak kurang 7 hektar ini harus menampung sampah dari 4 kecamatan dengan volume sampah mencapai 90 ton per harinya. Dengan volume sampah sedemikian rupa, ditambah dengan kondisi alat berat yang rusak dan telah menumpuk di bengkel milik Dinas Lingkungan Hidup, serta lingkungan TPA yang belum tertata, merupakan tantangan tersendiri dan butuh kerja ekstra keras agar sirkulasi sampah di Kota Luxmawe benar-benar bisa teratasi maksimal, tanpa menimbulkan dampak pencemaran lingkungan yang berarti. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Syuib yang ditemui Puja TV di lokasi TPA menyebutkan bahwa sebelum dibenahi pada tahun 2022, kondisi TPA sangat tidak layak disebut kondisi tempat pemrosesan akhir, tapi masih disebut sebagai tempat pembuangan akhir. Namun, pada tahun 2023 sampai saat ini, sudah mulai ditata sanitasi dan infrastruktur sehingga bisa dilalui oleh siapapun serta tidak menimbulkan bau sampah yang menyengat karena secara berkala disemprotkan ekoenzim untuk mereduksi bau sampah. Apakah program Wali Kota terpilih Sayuti Abu Bakar bisa sejalan dengan kondisi saat ini? Dan tujuan Pemko Luxmawe agar pada tahun 2030 bekas kota petrodolar ini bebas sampah atau zero waste? Berikut pernyataan Suib kepada Puja TV. Ke depan pengennya bisa kita tata TPA ini menjadi paling nggak, kalaupun nggak jadi green landfill, ada semacam sanitary landfill, tapi lebih dari itu kita punya rencana untuk lakukan pengolahan dengan mesin, dan insya Allah pemerintah Kota Luxmawe sudah merencanakan penganggarannya untuk pengadaan mesin itu yang saya pikir cukuplah untuk kita lakukan itu. Mungkin di tahun 2025 itu akan bisa kita realisasikan mudah-mudahan. Apa harapan kita setelah adanya pengolahan sampah ini? Artinya kita yang pastinya begini, Bang. Kita ingin menuju 2030 itu memang TPA ya zero waste. Nol sampah, benar-benar nol sampah, itu yang kita harapkan. Tapi kalau nggak kita mulai dengan pengolahan dari sekarang, saya pikir itu akan sulit bisa kita sampai ke sana. Tapi ini harus kita selesaikan semacam ada pengolahan dan menuju TPA yang lebih baiklah tata kelolanya mungkin barangkali ke depan itu. Kita sudah siapkan lahan untuk pembangunan gedung pengelolaan itu, gedung pengolahan. Nanti kalau mesinnya itu akan diadakan di 2005 nanti ke depan. Oke, terkait dengan program Wali Kota ke depannya nih, seperti program Bro Jit Kepeng itu, bagaimana kalau sejalan nggak nih dengan di mana ketemunya dengan programnya? Ya. Ini yang paling mengasihkan. Ini yang paling mengasihkan. Tentu saya pikir ini kan kita punya latar belakang yang sama. Bagaimana pengennya kita persoalan sampah itu di Luxmawe selesai dengan berbagai alternatif. Kalau cerita hari ini Bro Jit Kepeng, saya pikir itu sangat linear dengan apa yang menjadi konsep-konsep kita ke belakang. Jadi kalau kita lakukan, kita lihat, kita review, saya agak sedikit berbangga dengan visi yang pernah disampaikan oleh Bapak Wali Kota yang terpilih sekarang. Sangat konsen untuk pengelolaan kebersihan itu. Saya pikir itu suatu hal yang luar biasa, membuat ada ya suasana ya memuaskan bagi kami di DLH, karena apa yang kita lakukan selama ini tersahuti dengan baik. Saya pikir itu suatu hal yang luar biasa. Saya pikir itu bukan kalau Bro Jit Kepeng artinya itu sampah itu menjadi uang. Saya pikir itu bukan isapan jempol. Orang boleh di luar menyepelekan bahwasanya itu hal yang mustahil, tapi tidak. Kita punya skema yang luar biasa. Saya pikir bukan hal yang aneh. Karena apa? Ketika mesin ini diolah bisa dikelola secara baik, artinya ketika produk daripada mesin ini misalnya semacam paving block atau semacam komposit itu punya nilai jual, tentu sampah itu punya nilai beli. Ketika nilai beli itu ada, ya saya pikir itulah bentuk wujud daripada sampah itu memang akan menjadi uang ketika kita kelola secara baik.
Gitu. Yang kedua, harapan yang paling besar. Marilah sama-sama kita perhatikan sampah ini adalah kebersihan lingkungan Kota Teluk Sungai itu adalah kebutuhan kita bersama. Jangan seperti fenomena selama ini seolah-olah kebersihan itu hanya milik pemerintah, hanya kebutuhan pemerintah kota, enggak. Tapi itu kebutuhan kita bersama untuk kebersihan. Saya pikir begitu. Dari Lok Semawe, Denny Muktadi melaporkan untuk Puja TV.